Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana. Saya orang tua dari Jafran Al-Farija, kelas 2 Sunan Gunung Jati. Hari ini akan memaparkan ulasan yang disampaikan dalam acara Parent Talks yang bertemakan pola pengasuhan berbasis fitrah. Aku tempat ternyaman buat anak-anakku, yang disampaikan oleh Teh Febrianti dan Kang Ulum. Mendidik anak itu adalah bukan hal yang gampang. Justru itu adalah hal yang merepotkan, membuat kita marah, kesal, capek, jengkel, berbagai macam emosi. Tetapi anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mau tidak mau kita harus didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Untuk itu kita harus mempelajari beberapa ilmu dalam ilmu parenting. Di antaranya ketika kita mendidik anak, kita harus mengetahui dulu karakteristik anak kita itu seperti apa, sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak kita itu dengan nyaman. Anak kita merasa nyaman dan kita pun merasa nyaman. Jadi ibaratnya seorang petani yang menanam sebuah pohon, petani itu harus tahu bibitnya itu seperti apa gitu. Sehingga petani itu bisa merawat tanaman itu dengan baik. Nah, begitupun sama anak-anak kita. Kita harus tahu nih karakteristik anak kita itu seperti apa, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan karakteristik yang anak kita punya gitu. Yang kedua, kita harus mengetahui pola pengasuhan anak itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada usia 0 sampai 7 tahun, di mana anak ini hanya diberikan hak-haknya saja, yaitu kasih sayangnya, keinginan-keinginannya kita penuhi. Kemudian di usia 7 sampai 10 tahun kita mulai menanamkan sikap adab harus seperti apa kepada anak-anak kita. Yang ketiga, usia 10 sampai 15 tahun baru kita menanamkan sikap kemandirian kepada anak-anak kita, berusaha untuk mengarahkan bagaimana anak-anak kita mengurus masalahnya secara mandiri. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam pola pengasuhan anak. Yang kedua, ada role model dalam kita sebagai seorang muslim untuk menjadikan panutan bagi ayah dan bunda. Yang pertama, bagi ayah ada beberapa sosok yang Allah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Di antaranya ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada keluarga Ibrahim, dan ada keluarganya Imran. Nah, itu adalah 4 role model bagi ayah. Kemudian ada 4 wanita hebat yang Allah yang bisa kita jadikan role model juga. Yang pertama itu Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang kedua Ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW. Yang ketiga Ibunda Asyiyah, istrinya Fir'aun. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah SAW. Kita bisa mempelajari dari ke-8 sosok sebagai panutan kita sebagai orang tua. Kemudian dalam pola pengasuhan berbasis fitrah pun ada 2 faktor. Yang pertama tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan diri. Yang kedua yaitu mempunyai misi keluarga, terutama bagi seorang ayah yang sebagai pemimpin harus benar-benar mempunyai misi keluarga ini. Karena dengan adanya misi, mendidik anak itu akan terarah dan tertuju pada misi tersebut. Misi ini bukan berupa harus menjadikan anak menjadi pekerja yang sukses, atau mempunyai harta yang berlimpah, atau mempunyai mobil atau rumah yang sekian-sekian, bukan. Tetapi misi ini bagaimana caranya menjadikan anak itu sebagai anak yang taat, yang
soleh, yang solehah, berbakti, dan menegakkan agama Islam. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.